Halo anak-anak hebat semua, kembali lagi dalam channel Tempat Belajar. Tempat belajarnya para juara. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada, kalian selalu sehat, tetap ceria, dan masih semangat belajar tentunya. Nah anak-anak hebat semua, sebelum kita lanjut ke pelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Tempat Belajar. Anak-anak semua, di kesempatan video kita kali ini, kita akan belajar latihan soal sumatif akhir semester pada semester 2 mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 4 SD. Nah anak-anak semua, disimak baik-baik ya video kita pada kali ini, agar anak-anak dapat memahami dan mengerti akan materi kita pada kali ini. Nah anak-anak semua, langsung saja kita ke soal nomor 1. Maira, Ayu, dan Dewi melaksanakan tugas piket bersama-sama. Tindakan mereka dapat menciptakan. Ya, benar sekali anak-anak. Jadi tindakan mereka itu dapat menciptakan kerukunan di antara mereka, persatuan dan kesatuan. Kalau tidak ada kerukunan dan persatuan maupun kesatuan, Maira dan Ayu dan Dewi tidak bisa melaksanakan tugas piket dengan bersama-sama. Nah anak-anak semua, kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 2. Warga di kampung kita melakukan gotong royong membersihkan lingkungan pada hari Minggu. Manfaat yang diperoleh dari kegiatan itu adalah. Ya, benar sekali anak-anak. Jadi, jawabannya adalah lingkungan akan menjadi bersih, kemudian kerukunan warga semakin erat, dan pekerjaan cepat selesai. Nah, anak-anak semua, kita lanjut ke soal yang ketiga. Sikap yang dapat dilakukan ketika teman yang tertimpa musibah adalah. Ya, benar sekali anak-anak, yaitu dengan menghiburnya, membantu semampunya, menggalakkan bantuan sukarela. Jadi sikap yang dapat dilakukan ketika teman yang tertimpa musibah adalah anak-anak bisa menghiburnya, membantu semampunya, menggalakkan bantuan sukarela. Nah anak-anak, kita lanjut ke soal yang keempat. Gotong royong melatih kita agar memiliki sikap. Jadi anak-anak, gotong royong itu melatih kita agar memiliki sikap rela berkorban, ikhlas, serta kebersamaan. Kita lanjut ke soal yang kelima. Nilai-nilai yang terkandung dalam kegiatan gotong royong adalah. Yang pertama ada nilai tolong-menolong, nilai kebersamaan, nilai persatuan, nilai sosialisasi, dan nilai rela berkorban. Kemudian kita lanjut ke soal yang keenam. Contoh gotong royong di lingkungan rumah adalah. Nah anak-anak, contoh gotong royong di lingkungan rumah itu adalah misalnya menata perabotan, membantu ibu memasak, membantu ayah mencuci sepeda, dan lain sebagainya. Kita lanjut ke soal yang ketujuh. Contoh kebutuhan kolektif dalam masyarakat adalah. Nah anak-anak, perlu anak-anak ingat apa itu kebutuhan kolektif. Kebutuhan kolektif adalah kebutuhan yang dibutuhkan banyak orang
secara bersama-sama. Nah, jadi ingat, contoh kebutuhan kolektif dalam masyarakat adalah seperti rumah sakit, sekolah, jalan, dan jembatan atau sebagainya. Kita lanjut ke soal nomor 8. Tujuan warga melakukan gotong royong membersihkan selokan adalah. Nah, anak-anak semua, jadi tujuan warga melakukan gotong royong membersihkan selokan adalah yang pertama bisa mengantisipasi banjir. Kemudian lingkungan akan menjadi bersih dan juga terhindar dari segala macam penyakit. Kita lanjut ke soal yang ke-9. Sikap kita ketika ada teman yang sedang sakit adalah. Nah, anak-anak, bagaimana sikap kalian ketika ada teman yang sedang sakit? Ya, anak-anak, benar sekali. Yaitu pasti kita harus menjenguk teman yang sakit. Kemudian anak-anak juga dapat menghiburnya ketika anak-anak mengunjungi teman yang sakit. Anak-anak bisa membawa misalnya makanan yang sehat untuk saat menjenguknya. Nah, anak-anak, kita lanjut ke soal yang ke-10. Sikap kita setelah mendapatkan bantuan dari teman adalah. Nah, anak-anak, jika kalian mendapatkan bantuan dari teman, sikap kalian harus seperti apa ya? Ya, tentu saja kalian harus mengucapkan berterima kasih kepada orang yang telah membantu kalian. Nah, anak-anak semua, kita lanjut ke soal yang ke-11. Apa saja manfaat melakukan gotong royong? Nah, anak-anak, jadi manfaat melakukan gotong royong yaitu yang pertama, pekerjaan akan semakin ringan dan cepat selesai. Yang kedua, mempererat tali persaudaraan. Yang ketiga, saling mengenal satu sama lain. Yang keempat, membina kerukunan. Yang kelima, meningkatkan rasa tolong-menolong. Dan kemudian, membangun persatuan dan kesatuan. Nah, anak-anak semua, kita lanjut ke soal yang ke-12. Jelaskan nilai tolong-menolong dalam gotong royong. Nilai tolong-menolong dalam gotong royong yaitu dapat anak-anak lihat dari upaya masyarakat yang saling bahu-membahu menolong satu sama lain. Gotong royong mampu menyatukan masyarakat dari berbagai kelas dan kelompok sosial menjadi satu kesatuan yang harmonis. Gotong royong merupakan contoh bentuk kebersamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Melalui gotong royong akan terbentuk solidaritas sosial dalam kehidupan masyarakat. Nah, anak-anak semua, kita lanjutkan ke soal yang ke-13. Berikan contoh bentuk gotong royong di lingkungan masyarakat. Contoh bentuk gotong royong di lingkungan masyarakat yaitu yang pertama, membersihkan sampah di sungai atau saluran air agar tidak banjir. Yang kedua, membangun jembatan untuk fasilitas bersama. Yang ketiga, membangun fasilitas umum untuk kepentingan bersama. Yang keempat, musyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah bersama. Yang kelima, membersihkan lingkungan tempat ibadah. Yang keenam, gotong royong menyiapkan hari besar keagamaan. Yang ketujuh, bekerja sama menjaga lingkungan dengan mengadakan ronda. Yang kedelapan, membantu mencari korban bencana alam. Yang kesembilan, membantu memasak bagi korban bencana alam, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak semua, kita lanjut ke soal nomor 14. Jelaskan pengertian kebutuhan individu.
Kebutuhan individu adalah kebutuhan pribadi yang harus dipenuhi oleh seseorang individu untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Contohnya, pelajar membutuhkan buku dan alat tulis. Kemudian, seniman membutuhkan alat lukis. Atlet membutuhkan alat olahraga dan cangkul untuk petani. Serta bisa contohnya adalah fotografer, yaitu pasti dia membutuhkan kamera. Kita lanjut ke soal yang ke-15. Jelaskan pengertian kebutuhan kolektif. Kebutuhan kolektif adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh banyak kelangsungan hidup suatu kelompok masyarakat. Contohnya, rumah untuk keluarga, sekolah untuk para pelajar, pasar untuk para pedagang dan warga, jalan raya dan jembatan sebagai sarana transportasi. Nah, hebat semua. Berakhir sudah pembelajaran kita kali ini ya. Semoga melalui video tadi anak-anak bisa mengerti dan memahaminya ya. Jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kalian, dan juga subscribe channel ini agar anak-anak tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.